Nah, komponen kimiawi pada sel ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah senyawa organik dan yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa organik ini merupakan zat-zat yang tersusun oleh unsur-unsur yang lebih dari satu unsur. Nah, senyawa organik ini banyak terdapat di dalam tubuh makhluk hidup atau bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu sendiri. Di sini kita akan membahas 4 komponen utama senyawa organik. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga ada lemak, dan yang keempat adalah asam nukleat. Senyawa anorganik ini merupakan senyawa yang tidak terdapat ikatan karbon dan hidrogen. Selain itu, senyawa anorganik ini banyak terdapat di luar tubuh makhluk hidup. Di sini kita akan bahas yang pertama air dan yang kedua adalah vitamin dan mineral. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mulai dari senyawa organik. Oke, kita mulai dengan karbohidrat. Nah, mungkin adik-adik semua tidak asing dengan istilah karbohidrat. Karbohidrat ini dia merupakan molekul yang tersusun atas 3, yaitu hidrogen, karbon, dan hidrogen. Bisa diperhatikan di sini ini merupakan struktur dari karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan senyawa dalam jumlah besar di dalam tubuh. Di dalam tubuh, karbohidrat harus dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Ini apabila kita berbicara mengenai karbohidrat yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, maka dia ini harus dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, di dalam tubuh apabila kita mengkonsumsi karbohidrat, maka karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini biasa kita sebut dengan gula darah. Perubahan karbohidrat menjadi glukosa ini dibantu oleh enzim amilase. Kemudian selanjutnya, apabila gula darah kita berlebih, maka tubuh kita akan mengubahnya menjadi glikogen. Glikogen ini adalah gula otot. Perubahan glukosa menjadi glikogen dibantu oleh hormon yang disebut dengan hormon insulin. Fungsi karbohidrat di sini ada beberapa fungsi ya untuk karbohidrat. Yang pertama sumber energi, ini sudah pasti ya di dalam tubuh kita. Karbohidrat itu kan nantinya misalnya kita makan karbohidrat, contohnya makan nasi ya. Di dalam tubuh karbohidrat yang ada di dalam nasi itu akan diubah menjadi glukosa. Gula inilah yang merupakan sumber energi kita. Yang kedua, bahan pembentuk protein dan lemak. Jadi glukosa setelah misalnya di dalam tubuh karbohidrat diubah menjadi glukosa, dari glukosa itu selanjutnya dia akan diubah menjadi glikogen. Ini tadi ada di bagian pertama dijelaskan ya, diubah menjadi glikogen. Kalau misalnya kadar glikogen kita menumpuk, selanjutnya tubuh akan mengubahnya menjadi lemak ya. Nah, jadi siklusnya itu mulai dari karbohidrat dipecah menjadi glukosa, diubah menjadi glikogen. Selanjutnya glikogen menumpuk, barulah dia diubah menjadi lemak ya. Jadi makanya disebut sebagai karbohidrat itu adalah bahan pembentuk protein dan lemak. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, membantu pembentukan struktur sel, jaringan organ dan organ tubuh. Jadi ini contohnya tadi misalnya pada tumbuhan itu ada selulosa, lignin itu bisa membantu proses pembentukan dinding sel. Kemudian membantu proses penyerapan kalsium. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, ada protein. Ini merupakan struktur protein. Jadi dia ini tersusun atas unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Ada CHO dan biasa juga terdapat nitrogen. Ya. Nah, pada beberapa protein itu biasa kita temukan juga unsur P dan S, yaitu fosfor dan sulfur. Nah, protein ini merupakan bagian penting di dalam membran sel. Jadi dia ini termasuk komponen pembentuk sel dan bagian-bagian sel. Nah, beberapa fungsi protein itu yang pertama, dia ini berfungsi sebagai zat pembangun ya. Jadi dia zat pembangun karena dia bisa membentuk membran sel, membentuk organel-organel sel, dan mengganti bagian-bagian sel yang rusak. Kemudian pembentuk sel-sel baru. Nah, ini tadi ya. Jadi dia juga berfungsi sebagai pembentuk sel-sel baru dan mengganti sel-sel yang rusak. Nah, untuk membentuk senyawa yang lain, misalnya lemak, enzim, dan hormon. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang kelima, mempertahankan kekentalan atau viskositas darah. Kemudian lemak. Nah, lemak ini bisa diperhatikan rumus kimianya, dia tersusun atas unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Jadi dia merupakan sumber energi penyedia kalori terbanyak dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Jadi kenapa dikatakan penyedia kalori? Karena dia itu kalori yang dihasilkan ya apabila kita mengkonsumsi lemak itu 2 kali kalori dibanding kalau kita mengkonsumsi karbohidrat. Jadi 2 kali kalorinya karbohidrat. Nah, fungsi lemak di sini yang pertama itu sebagai sumber energi ya. Jadi sama dengan karbohidrat, lemak juga berfungsi sebagai sumber energi.
Kemudian yang kedua, dia ini pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jadi vitamin A, D, dan E, dan K itu dilarutkan dengan bantuan lemak. Kemudian pembangun bagian tubuh atau struktur tubuh. Jadi misalnya dia bisa membentuk membran sel. Kemudian pelindung alat-alat dalam dan pelindung tubuh dari suhu rendah. Jadi mempertahankan suhu tubuh ya. Jadi lemak ini jadi kentara ya, orang yang lemaknya banyak itu biasanya bisa mempertahankan suhu tubuhnya dibandingkan yang tidak punya lemak, dalam artian yang kurus ya. Kemudian penahan rasa lapar. Nah, penahan rasa lapar juga atau biasa disebut juga sebagai cadangan energi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini biasa juga kita sebut sebagai materi genetik ya. Jadi materi genetik. Nah, di sini dia terdiri atas DNA dan RNA. DNA ini adalah ini yang di tengah ini ya. Ini adalah DNA, yang ini adalah RNA. DNA ini adalah deoksiribonucleic acid. Sedangkan RNA itu ribonucleic acid. Nah, untuk asam nukleat dia berfungsi sebagai penyimpan informasi pada sel. Jadi informasi ciri-ciri fisik misalnya gen itu dikodekan oleh DNA ya. DNA ini berperan dalam pembentukan gen, sedangkan RNA ini berperan pada proses sintesis protein. Kemudian air. Nah, ini adalah struktur molekul air H2O. Jadi ada dua H-nya, kemudian O. Jadi ini rumus ininya ya, rumus kimianya itu adalah H2O. Nah, air ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jadi saya yakin kalian semua tahu bahwa air itu sangat penting sehingga dijadikan sebagai indikator adanya kehidupan pada makhluk hidup. Jadi kalau misalnya di suatu daerah yang sangat terpencil kita menemukan air, artinya bisa dikatakan bahwa di tempat tersebut pasti ada makhluk hidup, ya. Nah, di sini sebaliknya kalau misalnya tidak ditemukan air, maka bisa dipastikan di tempat itu pasti tidak ada kehidupan. Ya, kenapa? Karena air ini sangat dibutuhkan oleh semua jenis makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia. Jadi makhluk hidup bisa bertahan berminggu-minggu itu tanpa makan, tapi makhluk hidup tidak akan bertahan hidup jika kekurangan air. Istilahnya dehidrasi ya. Nah, di sini manfaat air itu yang pertama ada sebagai bahan pelarut utama, ya. Jadi pelarut universal untuk zat organik maupun anorganik. Kemudian mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan atau biasa kita sebut sebagai alat transportasi. Jadi zat sisa, sari-sari makanan, sisa metabolisme itu bisa diangkut dengan bantuan air. Mengangkut sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh. Kemudian sebagai media berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi dia sebagai pelarut ya. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ini mungkin adik-adik juga sering mendengar istilah vitamin ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang sering mengkonsumsi vitamin. Nah, di sini vitamin ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel. Yang kedua, mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Kemudian yang ketiga, sebagai komponen koenzim yang penting untuk metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir ya, mineral. Mineral ini merupakan suatu senyawa yang terbentuk dari asam basa. Jadi ini banyak contohnya ya, misalnya NaCl atau natrium klorida itu terbentuk dari NaOH dan HCl. Jadi biasa juga disebut garam-garam mineral. Nah, jadi fungsi untuk mineral ini dia adalah zat pembangun karena dapat mempengaruhi pembentukan rangka dan semua jaringan tubuh. Zat pengatur karena dapat mempengaruhi kerja jantung, proses pembekuan darah, pemeliharaan tekanan darah, respon saraf, dan transportasi oksigen ke seluruh bagian tubuh. Sekarang kita akan bahas tentang struktur organel sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, organel yang akan kita bahas pertama yaitu ada membran sel. Seluruh permukaan sel itu dilapisi oleh membran sel. Membran sel di sini berfungsi sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Selain itu, membran sel bertugas untuk mengatur pertukaran zat yang masuk dan keluar. Di sini si membran sel ini bertugas menyeleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk tadi. Oleh karena itu, membran sel sendiri dia bersifat selektif permeabel. Kemudian sekarang kita bahas zat yang menyusunnya. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama kita bahas tentang yang lemaknya terlebih dahulu. Jadi si membran sel ini tersusun atas dua lapis senyawa lemak. Nah, ini sudah Ibu cantumkan gambar besarnya. Kita lihat yang pertama fosfolipid bilayernya. Di sini Ibu kasih panah biru nih. Ada dua lapisan lemak penyusun membran sel. Yang bulat-bulat di bagian luar itu adalah kepala polar yang hidrofilik tadi. Kemudian yang di dalamnya ini yang memanjang itu adalah ekor nonpolar yang bersifat hidrofobik. Selanjutnya Ibu tunjukkan gambar yang proteinnya. Tadi kan disebutkan ada dua macam protein penyusun membran sel. Ada protein integral,
protein integral atau intrinsik ini tuh di dalam. Jadi dia menembus dua lapisan tadi kan. Nah, ini gambarnya yang warna orange nih, Ibu kasih panah biru. Kemudian ada protein perifer atau ekstrinsik. Dia hanya menempel di bagian luar di kepala polar dari lipidnya. Nah, ini Ibu kasih contoh, ada yang warnanya ungu nih, hanya menempel di luarnya saja. Ibu beri panah tuh. Dan yang terakhir ada protein dan lipid yang bisa berikatan dengan karbohidrat. Protein yang berikatan dengan karbohidrat disebutnya dengan glikoprotein. Sedangkan si lipid yang berikatan dengan karbohidrat disebut sebagai glikolipid. Bisa dilihat gambarnya ya. Sampai di sini bisa difahami? Nah, sekarang kita bahas organel sel yang kedua. Ada inti sel atau nukleus. Nukleus ini adalah otaknya sel, karena si nukleus berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel, untuk reproduksi atau pembelahan sel. Kemudian di nukleus inilah ada yang namanya DNA, pembawa genetik. Kemudian si inti sel atau nukleus ini terdiri atas 3 komponen, yaitu ada membran nukleus, ada cairan inti, kemudian ada anak inti. Kita bahas satu persatu dari membran nukleusnya. Membran nukleus ini atau disebut selaput inti atau karioteka. Di sini membran nukleus berperan untuk membatasi nukleus dengan sitoplasma atau cairan yang ada pada sel. Kemudian di membran nukleus ini terdapat banyak pori. Fungsinya untuk apa? Untuk keluar masuk suatu zat. Yang kedua ada cairan inti atau disebut nukleoplasma. Cairan ini berada di dalam nukleus. Di dalam cairan inti ini terdapat enzim, protein, nukleotida, ion, dan kromatin. Kromatin ini benang-benang halus yang berfungsi dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir, komponen penyusun nukleus itu sendiri ada nukleolus atau anak inti. Ingat ya, nukleus itu inti selnya, nukleolus itu anak inti sel. Di sini di dalam nukleolus itu terjadi yang namanya sintesis RNA. Fungsinya nantinya untuk membentuk protein dalam tubuh kita. Selain itu, dalam inti anak inti atau nukleolus ini juga terjadi pembentukan ribosom. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia, penyimpanan dan pembongkaran zat. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel, kecuali yang kedua yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, membran sel dan inti sel. Jadi sitoplasma ini bentuknya adalah suatu cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, organel selnya itu diantaranya ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, dan ada ribosom. Nah, mitokondria terdapat di semua jenis sel dengan jumlah yang bervariasi. Apabila dilihat dengan mikroskop elektron, terlihat bahwa mitokondria itu memiliki membran ganda, yaitu ada membran luar dan membran dalam. Di membran luar, ini adalah membran yang membatasi antara mitokondria dengan sitoplasma. Kemudian di membran dalam ini terbentuklah lipatan-lipatan yang disebut dengan krista. Krista ini sendiri berfungsi untuk memperluas permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Nah, di dalam membran dalam terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP atau tempat pembentukan energi. Fungsi dari mitokondria ini adalah sebagai tempat respirasi aerob yang mana lebih banyak ditemukan pada sel hati dan sel otot. Kita lanjut ya. Sebelumnya ada sedikit tambahan, kalau kemarin Ibu sebutkan bahwasannya DNA, si pembawa materi genetik kita itu berada di inti sel, si mitokondria ini juga memiliki DNA, jadi sifatnya itu diatur oleh DNA-nya sendiri. Nah, selanjutnya organel yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada retikulum endoplasma atau RE. RE disebut juga transportasi sel atau jalan rayanya seluler. Kenapa disebut demikian? Karena dilihat dari fungsinya secara umum, RE ini berfungsi untuk menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk-produk sel. Untuk bentuknya sendiri, RE ini seperti anyaman, bentuknya seperti jala. Nah, untuk klasifikasinya, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua. Ada RE kasar, ada RE halus. Yang kasar itu dia bergranula. Bergranula karena terdapat ribosom, yang mana ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Kemudian, yang RE halus itu agranuler. Dia tidak
bergranula karena tidak terdapat ribosom. Fungsinya dari RE halus itu sendiri yaitu sebagai tempat sintesis dan transportasi glikogen, lemak atau kolesterol, dan juga steroid. Pada sel otot, retikulum ini disebut juga dengan retikulum sarkoplasma. Fungsinya untuk konduksi impuls dan juga transportasi ion kalsium. Selanjutnya kita akan bahas organel sel ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang terkecil. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, untuk ribosom ini, jadi dia ada dua subunit. Ada subunit lebih besar yang atas nih, gambarnya coklat yang atas, yang bentuknya kayak burger. Kemudian ada subunit yang lebih kecil, itu yang bawah. Nah, setelah dia selesai melakukan proses sintesis protein, nantinya dia akan pecah, akan rusak. Kalau masih bingung, Bu, apa sih tahapan, apa itu sintesis protein? Sintesis protein itu pembentukan protein dari dalam tubuh kita. Nantinya akan kita bahas sintesis proteinnya setelah organel selnya selesai ya. Nah, kemudian ribosom ini ada dua, ada yang terikat dan ada yang bebas. Yang terikat ini kenapa dikatakan terikat? Karena dia menempel pada RE kasar yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada ribosom bebas. Jadi ribosom bebas ini terdapat di sitoplasmanya, di cairan sitoplasmanya atau yang disebut sitosol. Kemudian ribosom bebas dapat menghasilkan protein struktural dan enzim yang digunakan untuk metabolisme sel itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada badan Golgi. Kalau tadi si ribosom sudah membentuk protein, si badan Golgi nantinya yang akan mengambil protein-protein yang telah dibentuk oleh ribosom dan menjadikannya protein yang lebih besar lagi. Badan Golgi itu disebut juga aparatus Golgi, merupakan organel sel yang terdiri atas tumpukan kantung-kantung pipih. Nah, si badan Golgi ini ada pada sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut juga diktiosom. Nah, si diktiosom ini nanti yang akan mensintesis selulosa. Masih ingat tidak? Selulosa itu merupakan pembentuk dinding sel pada sel apa? Ada yang masih ingat? Ya, si selulosa pembentuk dinding sel pada sel tumbuhan. Kemudian kita ke fungsinya. Fungsi dari badan Golgi itu sendiri yang pertama menyimpan hasil sekresi, menyimpan protein dan lemak, kemudian tempat sintesis dari sekret. Sekret itu sendiri ada seperti getah pencernaan yang banyak ditemukan pada sel kelenjar. Kemudian yang paling penting harus kalian ingat, si badan Golgi juga ini pembentuk lisosom. Yang terakhir yang sudah Ibu sebutkan tadi, dia membentuk dinding sel tumbuhan. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,25 sampai 0,75 mikrometer, tetapi dia lebih besar daripada ribosom. Nah, dalam lisosom ini dia berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul. Contohnya ada enzim nuklease yang nantinya akan menghidrolisis asam nukleat, ada enzim protease yang akan menghidrolisis protein, dan enzim lipase yang menghidrolisis lipid. Si lisosom ini awalnya dibuat di RE dulu, baru kemudian ditransfer dan diproses lebih lanjut di badan Golgi. Fungsi dari lisosom itu sendiri yaitu yang pertama dia berperan pada pencernaan intraseluler. Kemudian berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler misalnya amoeba. Kemudian kalau pada manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Selanjutnya si lisosom itu juga autofag. Autofag itu artinya dia menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Kemudian dia juga autolisis. Autolisis itu perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Yang terakhir Ibu bahas ada badan mikro. Badan mikro ini memiliki kemiripan dengan lisosom, sama-sama dikelilingi oleh membran tunggal dan sama-sama berisi enzim-enzim. Bedanya, si badan mikro ukurannya lebih kecil daripada lisosom dan di dalam sel jumlahnya lebih banyak dibandingkan lisosom. Nah, badan mikro ini ada dua, ada peroksisom dan ada glioksisom. Kita bahas satu persatu ya. Peroksisom dia ini mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Enzim oksidasenya ini berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen dan nantinya bisa menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan. Oleh karena itu, organel tersebut dinamakan peroksisom. Hidrogen peroksida yang terbentuk bersifat racun. Nah, nantinya dia akan diubah oleh enzim katalase, H2O2 diubah menjadi H2O dan O2. Kemudian pada sel hewan, si H2O2 itu banyak terdapat pada hati dan ginjal. Yang kedua ada glioksisom. Glioksisom ini
masih sejenis dengan peroksisom, akan tetapi dia ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Dia terdapatnya pada sel tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Vakuola merupakan organel berbentuk vesikula besar berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola ini terbentuk oleh pelipatan membran sel yang ke arah dalam. Nah, pada organisme bersel satu seperti amoeba dan yang ada pada contoh ini ada gambar paramecium, ada dua vakuola, yaitu ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau vakuola makanan itu sendiri dibentuk saat fagositosis dan berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Sedangkan vakuola kontraktil atau berdenyut ini fungsinya untuk osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebih keluar sel. Pada tumbuhan, vakuola itu berukuran sangat besar karena dia menempati 80% dari ruang sel. Berarti sangat besar ya ukuran vakuola pada tumbuhan. Kemudian vakuola juga dikelilingi oleh tonoplas. Fungsi dari vakuola itu sendiri yang pertama yaitu menyimpan pigmen, pigmen daun, buah, dan bunga seperti warna antosianinnya, misal merah, kuning, dan ungu. Kemudian sebagai cadangan makanan itu pada akar ketela. Ada lagi menyimpan minyak atsiri pada kayu putih, menyimpan sisa metabolisme pada karet. Kemudian dia juga bisa menyerap air karena air yang diserap oleh si vakuola nanti bisa menjadikan sel tersebut menjadi lebih besar. Kita lanjut, selanjutnya yaitu plastida. Merupakan badan organel dalam sitoplasma yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Nah, plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan juga protista, yaitu contohnya alga. Plastida terbagi atas 5 macam. Ada leukoplas, ada kromoplas, ada kloroplas, ada paioplas, dan yang terakhir rhodoplas. Leukoplas tidak mengandung pigmen, jadi leukoplas ini tidak berwarna. Nah, leukoplas sendiri dibagi menjadi 3. Ada amiloplas yang fungsinya dia berisi amilum. Kemudian ada proteoplas yang berisi protein dan ada elaioplas yang berisi lemak. Selanjutnya ada kromoplas. Kromoplas ini mengandung karotenoid berwarna jingga hingga kuning keemasan. Kemudian ada kloroplas. Nah, kloroplas ini dia yang mengandung klorofil yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu berwarna hijau. Ada selanjutnya ada paioplas. Dia mengandung fukosantin yaitu berwarna coklat, dan ada rhodoplas yang mengandung phycoerythrin jadi berwarna merah. Nah, di sini yang Ibu cantumkan gambarnya adalah contoh gambar kloroplas. Kloroplas ini merupakan tempat terjadinya, di dalam kloroplas ini ada membran tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas sendiri terbagi atas 2 membran, ada membran luar yang halus, kemudian ada membran dalam yang membentuk percabangan. Nah, percabangannya ini disebut lamela. Lamelanya nantinya akan membentuk tumpukan-tumpukan yang disebut dengan tilakoid. Tilakoidnya nanti akan membentuk tumpukan lagi yang disebut dengan granum. Nah, di granum inilah, di tilakoid inilah tempat terjadinya fotosintesis, tepatnya yaitu reaksi terang. Sedangkan di dalam membran dalam itu juga ada cairannya yang disebut dengan stroma. Di stroma inilah terjadi yang namanya reaksi gelap fotosintesis. Organel sel selanjutnya yang akan kita bahas adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Di dalam sentrosom terdapat 2 badan silindris yang berlubang yang disebut dengan sentriol. Nah, sentriol inilah yang menjadi tempat munculnya benang-benang gelendong saat pembelahan. Sentriol sendiri disusun oleh mikrotubulus seperti yang terlihat pada gambar nih, sudah Ibu cantumkan. Jadi sentrosom itu ada 2 sentriol yang berbentuk silindris berlubang. Nah, sentriolnya itu dia disusun oleh mikrotubulus. Nah, mikrotubulusnya itu masing-masing satuannya itu terdiri dari 3. Nah, di situ ada tiap sentriol ada 9 kali 3 mikrotubulus. Ingat fungsi dari sentriol tadi sebagai kutub-kutub pembelahan pada saat pembelahan sel. Bisa dipahami? Yang terakhir yang akan kita bahas pada struktur dan fungsi organel sel adalah dinding sel. Ingat, dinding sel bukan organel sel, tetapi dia merupakan struktur sel.
Dinding sel ini adalah struktur terluar dari sel. Fungsinya untuk melindungi, menyokong, dan memberi bentuk sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Selanjutnya, penyusun dari dinding sel itu sendiri yaitu yang pertama ada senyawa karbohidrat berupa selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kemudian, air juga merupakan penyusun dari dinding sel. Kemudian ada lignin. Lignin ini terdapat pada tumbuhan berkayu. Selanjutnya ada kutin. Kutin ini terdapat pada dinding sel batang dan akar. Selanjutnya ada suberin. Suberin ini terdapat pada jaringan gabus batang pohon. Kemudian ada lilin. Nah, lilin ini yang kedap air terdapat pada sel-sel epidermis batang dan daun. Kemudian dalam dinding sel juga ada yang namanya plasmodesmata. Plasmodesmata ini merupakan jembatan penghubung antar sel yang mana dia terbentuk karena adanya noktah. Noktah itu sendiri merupakan celah pada dinding sel akibat tidak terjadi penebalan. Nah, akhirnya materi struktur dan fungsi organel sel telah selesai Ibu jelaskan. Berikutnya, silahkan dicek deskripsi tugas yang Ibu cantumkan di blog ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.